Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Nusalli wa nusallim ala rasulillah wa nabiyillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah untuk yang kesekian kalinya kita dipertemukan oleh Allah Ta'ala di salah satu rumahnya untuk bersama-sama meningkatkan ketakwaan dengan cara sholat berjamaah, meningkatkan keimanan dengan cara mengkaji ilmu agama. Nikmat yang orang awam saja kalau ketemu setelah lama tidak berjumpa, bagaimana kabarnya mesti mengatakan alhamdulillah, kita masih ketemu, kita masih diberikan usia, kita masih diberikan sehat. Apalagi kita masih diberikan umur, hidup dalam kehidupan dunia, kita diberikan sehat. Hari ini kita juga diberikan rezeki oleh Allah Ta'ala. Tapi hari ini kita diberikan apa yang Allah Ta'ala tidak berikan kepada orang yang tidak beriman kepadanya. Orang kafir diberikan dunia, bahkan mereka lebih kaya dari kita. Mereka diberikan kedudukan, bahkan lebih tinggi dari kita. Tapi mereka tidak diberikan taufik hidayah yang kita rasakan sampai malam hari ini kita masih mendapatkannya. Maka pertemuan ini seharusnya banyak mendatangkan syukur kita kepada Allah atas ini semua, dan kita berharap agar Allah Ta'ala memberikan kepada kita keistiqomah untuk mencari ilmu agama, untuk senantiasa salat berjamaah, melakukan ketaatan, ketakwaan kepadanya. Tak lupa salawat dan salam adalah senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang seluruh kehidupannya adalah uswah, teladan yang adalah kita mengikutinya, menaatinya. Karena hanya dengan itu cara kita kalau kita ingin ketemu dengan beliau sallallahu alaihi wasallam, kalau kita ingin dikumpulkan di surga yang sama dengan beliau sallallahu alaihi wasallam, yakni mengikuti sunnahnya, mengikuti ajarannya, membela sunnahnya. Semoga Allah Ta'ala mempertemukan kita dengan beliau di telaganya dan kelak kita dikumpulkan di surga yang sama dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati Allah, sebelum kita melanjutkan mengambil pelajaran faedah dari keluarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Taif, keluarnya Nabi untuk dakwah ke Taif, sedikit kita mengulang lagi kisah ini agar kita mengetahui sedikit gambaran dari kisah ini. Peristiwa ini terjadi setelah wafatnya paman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Thalib dan Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Maka setelah wafat keduanya, gangguan, kemudian permusuhan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu semakin kuat. Maka akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke Taif. Perjalanan yang jaraknya mencapai 80 km dari Mekah. Berjalan, pergi dan pulang bersama dengan budaknya yang telah dia merdekakan, yakni Zaid bin Harithah radhiyallahu ta'ala anhu, hanya untuk berdakwah ke sana.
Dan setiap kali melewati satu kaum, mesti Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka, menawari mereka untuk menerima dakwah Nabi, kemudian membela Nabi menghadapi kaumnya. Sampai akhirnya ketika tiba di Taif, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi pemimpin mereka, kemudian mengajak mereka kepada Islam, tetapi justru komentar mereka sangat pedas. Ada di antara mereka yang mengatakan, jika sekiranya Allah mengutusmu, maka aku akan menyobek kiswah Ka'bah. Yang lain mengatakan, apa enggak ada lagi yang lain yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalah selain daripada engkau? Yang lain mengatakan, demi Allah, aku enggak akan mengajakmu berbicara selama-lamanya. Yang lain mengatakan, sekiranya engkau Rasul, berarti urusanmu lebih berbahaya dari sekedar kami membalas ucapanmu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun meninggalkan mereka. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam minta agar urusan beliau di sini itu disembunyikan, tidak usah diomongkan dengan yang lainnya. Nah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di sana 10 hari tidaklah mendapati pemimpin yang ada di sana, orang-orang penting di sana, kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka. Sampai akhirnya setelah 10 hari Nabi sallallahu alaihi wasallam diusir. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam diusir dan mereka para pemimpin Taif itu memobilisasi ya orang-orang yang bodoh, ya preman-premannya, demikian juga dengan anak-anaknya untuk mengusir Nabi. Sampai akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun dilempari dengan batu. Dan Zaid bin Harithah radhiyallahu ta'ala anhu membentengi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dirinya sampai dia pun terluka di kepalanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dan budaknya Zaid bin Harithah radhiyallahu ta'ala anhu keluar dari Taif dalam keadaan sedih. Kembali ke Mekah dalam keadaan sedih. Sampai akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersandar di dinding kebun dari Utbah dan Syaibah, keduanya putra Rabi'ah. Kemudian di sanalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doa yang sangat masyhur yang menunjukkan kegetiran hati beliau. Ya, jadi hati yang getir, hati yang sedih, ya bukan karena banyaknya gangguan, cobaan, ya, tetapi merasa kalau dirinya beliau sallallahu alaihi wasallam ini lemah, ya, belum bisa mengemban dakwah yang seperti ini. Sampai akhirnya ketika pemilik kebun ini, keduanya putra daripada Rabi'ah, melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya mengutus budaknya yang bernama Adas untuk membawakan setangkai anggur. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menerimanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mau makannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bismillah. Ketika mendengarkan ini, maka Adas mengatakan, ucapan ini tidak pernah dikatakan oleh penduduk negeri ini. Maka Nabi bersabda, kamu dari negeri mana? Apa agamamu? Maka dia mengatakan, agamaku Nasrani, aku dari Ninawa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, engkau dari negeri orang salih, namanya Yunus bin Matta. Maka Adas mengatakan, kamu tahu apa Yunus bin Matta? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, itulah saudaraku dan aku adalah nabi, sebagaimana dia juga adalah seorang nabi. Maka ketika mendengarkan ini, dan dalam riwayat yang lain juga disebutkan ada percakapan antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Adas, maka Adas pun menciumi kepala Nabi, menciumi tangannya, menciumi kakinya. Dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa dia pun bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan perjalanannya. Nah, dalam riwayat Aisyah disebutkan, Aisyah pernah bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, apakah ada hari dalam hidup Anda yang paling berat selain daripada hari peperangan Uhud ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kekalahan? Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisahkan tentang perjalanannya ke Taif. Sampai akhirnya beliau kembali dari sana. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fantolaktu ana mahmumun ala wajhi. Aku kemudian balik menuju ke Mekah dari Taif dalam keadaan sedih. Walam astafiq illa wa ana biqarrin tha'alib. Aku tidak sadar kecuali ketika tiba di Qarnut Tha'alib. Jadi perjalanan yang mencapai
ya kan, lebih dari 70 kilo atau mungkin lebih dari 60 kilo. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi pikirannya blank. Ya, kayak kita kalau ada masalah di rumah, di tempat kerja, berangkat kerja, pulang kerja, ada masalah, maka pikiran kita blank. Seperti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sadar hingga ketika mengangkat kepalanya di Qarnut Tha'alib, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati ada awan di sana yang menaunginya. Kemudian aku melihat Jibril dan dia berseru kepadaku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mendengarkan sikap atau perkataan kaummu kepada dirimu. Maka Allah telah mengutus kepadamu seorang malaikat penjaga gunung. Jika engkau menghendaki, maka engkau bisa menyuruhnya sesuai dengan kehendakmu. Maka kemudian malaikat penjaga gunung pun berkata, wahai Muhammad, fima syi'ta, terserah engkau. Sekiranya engkau menghendaki, aku timpakan dua gunung ini kepada penduduk Mekah, maka aku akan timpakan kepada mereka. Tapi kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam malah bersabda, bahkan aku berharap semoga Allah kelak mengeluarkan dari keturunan mereka orang-orang yang menyembah Allah Ta'ala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, kemudian pada malam harinya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam. Kemudian ada beberapa jin yang mendatangi beliau, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau salat malam tentu yang baca Al-Qur'an di dalamnya. Kemudian mendengarkan bacaannya. Maka dari sini bisa kita simpulkan salat malam ya boleh bacaannya dikeraskan, ya, sehingga jin pun juga mengetahuinya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyadari perihal keberadaan mereka sampai akhirnya Allah turunkan surat Al-Ahqaf ayat 29 sampai 32 yang menyebutkan bahwa Allah ya kan memberitahukan ada segolongan jin yang mendengarkan bacaan Al-Qur'an Nabi, maka tatkala mereka sudah hadir, mereka mengatakan dengarkan. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai, mereka kembali ke kaum yang ingatkan untuk mengikuti kitab yang diturunkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keesokannya setelah malam itu Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam, kemudian keesokan harinya Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju ke Mekah. Maka Zaid berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Anda akan masuk ke Mekah padahal penduduk Mekah sudah mengusir Anda? Apa jawabannya Nabi? Jawaban yang menandakan optimisme. Seorang muslim, seorang mukmin harus senantiasa optimis. Maka Nabi bersabda, wahai Zaid, sesungguhnya Allah akan menjadikan jalan keluar, sesungguhnya Allah akan menolong agamanya dan akan memenangkan nabinya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah itu ngutus seseorang untuk menemui Akhnas bin Syuraik agar memberikan perlindungan, tetapi dia menolak sampai akhirnya Al-Mut'im bin Adi yang bersedia memberikan perlindungan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika masuk ke dalam Mekah nggak ada yang berani macam-macam. Karena apa? Karena Al-Mut'im bin Adi memberikan perlindungan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Khuas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu peristiwa ini syarat pelajaran. Ya, syarat faedah yang paling penting dari kita mempelajari sirahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pelajarannya apa? Untuk kita apa? Ya, sehingga kita bisa menirunya, kita bisa meneladaninya. Singkat yang kemarin sudah kita pelajari. Yang pertama, Nabi ketika dakwah mengawalinya dengan para tokoh, para pembesar. Kita pun kalau dakwah juga seperti itu. Kalau kita mau dakwah ke satu rumah tangga, ya mulai dari kepala rumah tangganya. Kalau misalkan ada yang lebih bisa menerima selain dari kepala rumah tangga, maka itu adalah karunia. Tapi yang utama adalah dari pemimpinnya. Kemudian yang kedua, ketika penduduk Taif mereka menolak, ya beberapa tokohnya menolak, maka dia minta agar urusan ini disembunyikan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam terus melakukan dakwah sirriyah. Ya, di sini ada pelajaran bahwa perkara itu tidak seluruhnya harus kita umbar. Bahkan termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Tabrani, ista'inu ala injahil khawaij bil kitman. Bantu dalam rangka menyukseskan hajat kita dengan cara menyembunyikan hajat itu, enggak usah diumbar.
mau apa, nggak usah diumbar, nggak usah diberitahukan, ya kan? Nggak usah disiarkan, dipublikasikan. Karena fa inna kulli dzimmatin mahsud, karena dari setiap yang memiliki kenikmatan mesti di sana ada orang yang hasad. Kita nggak tahu siapa yang hasad. Maka ini termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, nggak semua hajat kita itu kita umbar, ya, seperti orang mau haji gitu kan. Ya, memang boleh kita, termasuk sunnah adalah kita pamitan, ya, kepada beberapa orang. Tujuannya apa? Agar mereka mendoakan. Tapi nggak usah sampai wah dan lain sebagainya, ya kan? Karena berapa banyak kasus orang akhirnya gagal menunaikan ibadah haji, ya. Cukup berapa orang kita butuh pamit kepada mereka agar mereka mendoakan kita juga bisa ditenangkan dengan adanya keluarga kita yang bisa kita titipkan kepada mereka. Kemudian yang ketiga yang kemarin juga sudah kita pelajari. Nah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari Taif, kemudian beliau dilempari batu. Apa yang dilakukan oleh Zaid bin Harithah radhiyallahu ta'ala anhu? Dia membentengi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dirinya sampai akhirnya terluka. Dan banyak peristiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dibentengi oleh para sahabat. Ketika peristiwa perang Uhud nanti kita akan juga dapatkan bagaimana Nabi diserang dengan anak panah, tombak dan lain sebagainya. Para sahabat banyak dari mereka menjadikan tubuh mereka sebagai pakar hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini pelajarannya apa? Kalau dulu para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum, ya, membentengi Nabi, menjaga Nabi, ya, diri Nabi dari gangguan musuh, maka sekarang tugas kita adalah menjaga sunnah Nabi dengan cara mempelajarinya, kemudian mengamalkannya, kemudian menyebarluaskannya. Ya, sunnah Nabi, ahlus sunnah itu seperti itu. Ahlinya sunnah, keluarganya sunnah itu yang senantiasa mempelajari sunnah, baca hadis, kemudian menghafalkan hadis, kemudian memahami isi hadis, mengambil faedah hadis, kemudian mengamalkan hadis, kemudian menyebarluaskan hadis. Itu ahlus sunnah. Ahlus sunnah. Maka kalau misalkan ngaku ahli sunnah tapi enggak, yang dikaji bukan Al-Quran, hadis, berarti itu bukan ahlus sunnah. Yang keempat, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari Taif, ya kan, kemudian banyak sekali gangguan, kemudian ketika pulang, apa yang dilakukan Nabi? Doa. Ketika menghadapi banyak sekali kesulitan, yang dilakukan apa? Doa. Kita seorang mukmin pun harus seperti itu, doa. Ya, mendapati kesulitan. Kesulitan kita ini duniawi. Seringkali kesulitan kita ini duniawi, bukan kesulitan agama. Ya, kerja banyak tekanan, rezeki sempit dan lain sebagainya. Kalau kesulitan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kesulitan dalam dakwah. Kalau kita ingin makom kita tinggi, ya silakan kita pilih, ya kan? Berjalan di atas jalan dakwah, ya kan? Nah, untuk urusan dakwah saja, ilallah, urusan yang sangat penting. Ketika ada masalah, yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali kepada Allah berdoa, apalagi untuk urusan dunia. Doa. Ada masalah di tempat kerja, doa. Ya kan? Ada masalah di tempat kerja, doa. Ada masalah di jalan, doa. Masalah rumah tangga, doa. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Sumber kebahagiaan itu dari Allah. Yang bisa memberikan kebahagiaan kepada kita adalah Allah. Maka berdoa, minta kepada Allah. Ya, ada masalah dengan istri kita, masalah dengan anak kita yang sakit-sakitan, sekolah anak kita, rezeki anak kita, dan lain sebagainya. Udah minta kepada Allah. Yang kelima, Nabi SAW menerima hadiah dari anaknya Rabi'ah, Syaibah, dan Utbah, menunjukkan bolehnya menerima hadiah orang kafir. Boleh, menerima hadiah orang kafir itu boleh. Ya, selama mereka tidak merangi kita. Kalau mereka merangi kita, maka tidak boleh. Kemudian yang keenam, kisahnya Nabi SAW dengan Adas juga banyak faedah, di mana Nabi tidak meremehkan seorang pun, sampai pun itu seorang budak, Nasrani. Kemudian faedah yang lain, sebab Islamnya Adas itu apa? Masalah yang sepele. Nabi SAW baca Bismillah. Bismillah. Orang akan banyak mendapatkan hidayah dari perkara yang sepele ini. Kita cobalah para jamaah rubah kebiasaan kita. Kalau ketemu orang, monggo Pak, sugeng enjang, sugeng siang, sugeng sonten, ganti dengan Assalamualaikum. Ketemu lagi Assalamualaikum. Ketemu lagi Assalamualaikum.
Sampean kok salam terus sih? Salam itu doa saya kepada jenengan. Assalamualaikum, semoga keselamatan tercurah kepada jenengan. Jenengan di hadapan saya selamat. Saya nggak akan mencela, nggak akan mengumpat. Di luar saya, jauh dari saya nggak akan ghibah. Itu mana salam. Nah, orang kalau paham seperti ini, maka mereka akhirnya paham. Oh, ternyata orang yang jenggotan itu suka mengucapkan salam. Alaman araf tamalam ta'rif, kepada yang kau kenal dan yang tidak kau kenal. Kita sering kalau mengucapkan salam masih pilih-pilih. Ini masalah sepele ini. Masalah sepele. Ya, jadi masalah sepele. Kita tahu dia muslim, ucapkan salam. Ya, organisasinya apapun ucapkan salam. Asalkan bukan orang Syiah. Kalau kita sudah tahu orang Syiah nggak usah disalami. Ya, orang Rafidhah nggak usah disalami. Jadi seperti itu. Ini masalah sepele. Bagaimana hanya Nabi SAW dengan membacakan Bismillah, akhirnya Adas pun menerima hidayah. Ya. Kemudian yang ketujuh yang kemarin telah kita pelajari, sikap Rasul ketika keluar dari Taif, kemudian didatangi Jibril. Ini pertama menunjukkan kalau Allah muliakan Nabi. Allah muliakan Nabi. Dulu ketika Nabi Nuh sudah berdakwah sekian lama, akhirnya Nabi Nuh berdoa kepada Allah agar umatnya dibinasakan. Nabi Muhammad SAW enggak berdoa, tapi didatangi Jibril. Kamu inginnya apa? Ini ada malaikat penjaga gunung. Mau di penduduk Mekah ini ditimpakan dengan dua gunung yang ada di Mekah ini. Ini menunjukkan kalau Nabi Muhammad SAW itu dimuliakan oleh Allah. Sampai, ya kan, Allah mengutus Jibril menemui Nabi. Tidak seperti Nabi Nuh. Nabi Nuh langsung berdoa kepada Allah agar kaumnya dibinasakan. Ya. Kemudian, apa sikapnya Nabi? Dari doanya Nabi SAW, bal arjua ayyukhrijallahu min aslabihim ma ya'budullah. Bahkan aku berharap agar Allah mengeluarkan dari keturunan mereka generasi yang menyembah Allah semata, tidak menyekutukan Allah dengan satu pun. Menunjukkan bahwa tujuan Nabi SAW dakwah itu apa sih? Tujuan Nabi SAW dakwah itu untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Untuk menyelamatkan mereka bahwa nanti di alam kubur itu hidupnya susah. Ya, Nabi SAW nggak membalas ketika dirinya disakiti. Tapi yang dilakukan Nabi SAW apa? Nabi SAW sangat ingin mereka mendapatkan hidayah. Jangan sampai nanti hidupnya di alam kubur, di alam barzah itu susah. Dalam kehidupan akhir jangan sampai mereka masuk ke dalam neraka. Nah ini. Bisa saja Nabi SAW meminta agar mereka dibinasakan. Wis binasa. Kemudian nanti setelah itu di alam kubur tersiksa. Kemudian di alam akhirat lebih tersiksa lagi. Tapi Nabi tidak seperti itu. Maka ini yang harus kita pahami dari tujuan kita dakwah. Kita dakwahi bapak kita, monggo Pak, sholat Pak. Didakwahi dengan kasih sayang. Jangan sampai nggak sholat. Sehingga nanti kalau bapak kita sholat, kita punya alasan untuk doakan ketika bapak kita mati. Tapi kalau bapak kita nggak sholat, gimana kita mau mendoakan bapak kita? Ya kan? Ya, kalau misalkan dia nggak sholat, apalagi mengingkari perintah sholat, udah kafir. Karena hadis Nabi SAW, alhamdulillah di bainana bainal kufri tarkus shalah. Jadi ini para jamaah yang dirahmati Allah. Kasih sayang. Ibu kita, ya makanya ngajak orang ngaji itu dengan kasih sayang. Ayo ngaji. Eman hidup nanti nggak diisi dengan mencari ilmu. Ayo baca Al-Quran. Ayo puasa. Ngajak dengan kasih sayang. Bukan dengan menjerumuskan, wis tak bungakno mati pisan, misalkan kayak gitu. Ya, apa kita senang lihat orang disiksa? Kita saja para jamaah kalau misalkan lihat ada tiba-tiba ada banjir bandang gitu kan, ada orang terhanyut kan kita kasih ya. Kita berusaha ingin nolong. Sama, orang yang kita hadapi nanti alam barzakh itu alam barzakh itu berat. Kalau kita mengimani ini dengan ilmu yakin, kita akan ngajak orang, ayolah, ojo sampai gak sholat gitu iki. Eman urip ke akhirat itu berat. Itu para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini. Kemudian pelajaran yang berikutnya, yang ke-8.
Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali dalam kondisi sedih, kemudian kembali kepada Robnya sholat malam. Ini menunjukkan betapa pentingnya sholat malam. Sampai pun dalam safar. Walaupun sebenarnya ketika safar pun Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak sholat malam ya. Tapi yang senantiasa dijaga oleh Nabi itu, sholat sunnah yang senantiasa dijaga oleh Nabi ketika safar itu adalah witir dan 2 rakaat qobliyah subuh. Itu senantiasa dijaga oleh Nabi. Ya, jadi paling enggak kita tetap witir. Sholat malam misalkan nggak bisa, ya karena mungkin capek, lelah, besok punya kewajiban harus kerja karena mencari nafkah, menafkahi istri dan anak itu wajib, maka kerja juga wajib. Mungkin fisik kita merasa kurang, ya kalau misalkan sholat malam, sholat jam 2, jam 3, ya kita bisanya tetap menjaga jamaah subuh. Paling nggak sebelum tidur kita menegakkan sholat witir. Seperti pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada beberapa sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Kenapa? Karena inilah syaraful mukmin. Kemuliaan seorang mukmin itu di salat malam. Ya, dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Mustadrak, ya, di mana Malaikat Jibril alaihissalam pernah berkata kepada beliau, "Ya Muhammad, syaraful mu'min qiyamul lail." Wahai Muhammad, kemuliaan seorang mukmin itu dalam sholat malam. Maka jangan sampai enggak sholat malam. Ya, paling enggak selesai rawatib ba'diyah isya, ya di rumah sholat witir. Atau sebelum tidur sholat witir. Ya, jangan sampai kita tidak mengambil bagian dari malam kita untuk menegakkan sholat. Ini adalah dakbul mukmin, ini adalah kebiasaan orang beriman. Nah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian pelajaran yang ke-9. Hadirnya para jin mendengarkan bacaan Nabi menunjukkan ada perkara penting di sini. Yang pertama, adab jin ketika mendengarkan Al-Qur'an. Jadi etikanya jin ketika mendengarkan Al-Quran. Ini dikisahkan oleh Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam nggak tahu perkara ghaib. Ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tahu perkara ghaib. Ya, tidak tahu kalau ada jin yang mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, membersamai Nabi, mendengarkan bacaan Nabi, ya. Falamma hadaru qalu ansitu. Ketika mereka hadir, ansitu, mereka mengatakan ansitu, dengarkan. Ya. Nah, ini ada penting ketika dibacakan Al-Quran. Ketika mendengarkan Al-Quran, dengarkan. Tapi bukan hanya sekedar mendengarkan. Harus memahami isinya, berusaha merenungkan isinya apa. Karena hakikatnya Al-Quran itu dibacakan adalah untuk sampai kepada kita firman Allah Ta'ala. Jadi sebenarnya ketika kita mendengarkan Al-Quran itu mendengarkan kalamullah kepada kita. Ya, firman Allah yang Allah firmankan kepada kita. Walaupun itu disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya hakikatnya, ya kan, itu disampaikan juga kepada kita, pesan kepada kita, petunjuk kepada kita. Kalau kita ingin dalam kehidupan dunia kita selamat, maka ikuti. Ya, ikuti. Semua jalan keselamatan ada dalam Al-Qur'an. Semua jalan keselamatan ada dalam Al-Qur'an. Makanya jin mengatakan kepada golongan mereka, ansitu, falamma hadaru qalu ansitu. Ya, jadi seperti itu. Makanya kita pun seharusnya juga demikian. Sampai pun itu sekedar murotal gitu ya. Kalau bisa dengarkan. Ya, dengarkan, angen-angen maknanya apa, ya seperti pesan orang-orang dulu. Kalau nggak paham bagaimana? Nah, ini yang jadi masalah. Masa dari dulu nggak paham-paham? Ya, masa dari dulu nggak paham? Sekarang terjemah Al-Quran banyak. Para jemaah buka HP di mana-mana. Cobalah dibiasakan, dirubah. Ya, kalau biasanya bentar di atas kursi gitu kan, atau di mana nunggu apa, biasanya buka pesan singkat gitu kan. Coba rubah melihat bacaan Al-Quran. Ya, saya sering kali merekomendasikan tafsir web ya .com. Buka di situ ada terjemahannya, kemudian di situ ada tafsirnya. Ya, tafsir dari Arab Saudi diterjemahkan,
Berapa masyayikh diterjemahkan dari ulama Yordan, ulama Mesir diterjemahkan. Demikian juga tafsir dari Depak juga ada. Ya. Nah, jadi membiasakan hal ini. Membiasakan hal ini. Sehingga kalau suatu ketika diperdengarkan ayat Al-Qur'an, oh kita paham, oh ini maknanya ini, maknanya ini. Sambil kita mengoreksi, apakah saya sudah mengerjakan, apakah saya sudah mengamalkan. Jangan sampai saya tidak mengerjakan, jangan sampai saya tidak mengamalkan. Karena suatu ketika nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Azza wa Jalla. Ini Pak, para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana sikap daripada jin ketika mereka sudah mendengarkan apa yang mereka lakukan. Walau ila qaumihim mundirin, memberikan peringatan kepada kaumnya. Seolah-olah di sini ada mas'uliyatud dakwah. Para jin juga merasa punya tanggung jawab dakwah. Di mana ketika dia mendengarkan bacaan Nabi ketika sholat malam itu. Falamma qudiya walau ila qaumihim mundirin. Maka tatkala sholatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diselesaikan, maka walau ila qaumihim, mereka kembali ke kaumnya mundirin. Mereka mengingatkan. Ya, seolah-olah di sini ada tanggung jawab dakwah. Ya, di mana mereka mengatakan, qaulu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Mereka mengatakan, wahai kaum kami, sesungguhnya kami mendengarkan kitab yang diturunkan setelah Musa. Musaddiqan lima baina yadayhi, yang benarkan kitab-kitab sebelumnya. Yahdi ilal haq, yang mengajak kepada al-haq. Wa ila tariqi mustaqim, ke jalan yang lurus, dan mengajak kepada jalan yang lurus. Ya qaumana ajibu da'i Allah, wahai kaum kami, ya kan, penuhilah seruan orang yang menyeru kepada Allah, wa aminu bih, beriman kepada Dia. Yaghfir lakum min dzunubikum wa yujirkum min adzabin alim. Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian dan melindungi kalian dari azab yang menyakitkan. Wa man lam yujib da'i Allah falaysa bimu'jizin fil ardi, dan siapa yang tidak memenuhi seruan penyeru Allah, dia nggak akan bisa mengalahkan di muka bumi. Walaysa lahu min duni auliya, dan dia tidak akan mendapatkan wali selain daripada. Nah, kita, setiap orang dari kita, para jamaah yang dirahmati Allah, harus merasa punya tanggung jawab. Ngaji itu jangan hanya untuk antum semuanya, jangan. Punya mas'uliyah untuk disebarkan kepada yang lain. Kepada siapalah? Kepada teman yang ada di kantor. Ya, ada pengajian di kantor, ikuti. Ya kan? Ikuti, semarakkan. Ya. Atau ajak orang kajian di tempat ini. Tetangganya, keluarganya yang belum ikut ngaji diajak. Mungtirin, sambari memberikan peringatan. Coba di antara yang tadi disebutkan, dikatakan oleh para jin ya, ketika mengingatkan kaumnya dalam surat Al-A'raf ya, dalam surat Al-A'raf ayat 29 sampai 32. Di antara mereka katakan adalah, ya, wahai kaum kami, penuhilah seruan orang yang menyuruh kepada Allah, iman kepada Dia, Allah akan menghapuskan dosa-dosa kalian dan melindungi kalian dari azab yang pedih. Ini harus kita berikan penekanan. Kalau kita mendakwahi, ayo penuhi, ya kan, seruan dai-nya Allah ini. Imani Dia. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kalian dan melindungi kalian dari azab. Ini juga harus kita tekankan. Ayo sholat. Cek sampean ke alam barzah nggak tersiksa. Sampean engko lek wis mati gak tahu sholat saat durunge, ya kan, katim balik gak iso. Gak ono ceritane wong mati urip maneng. Seperti itu. Sampean nggak percaya, engko sampean nyesel kayak gitu. Di kubur itu ada siksa. Ceritakan. Ini bagian dari inzar. Bagian dari memberikan peringatan. Ya, wanita-wanita yang belum berjilbab diingatkan. Ya, daripada nanti menyesal. Nah, khusus kalian yang dirahmati Allah ini, ya, jadi para jin saja mereka merasa ada tanggung jawab dakwah kepada Allah. Ya, maka kita pun seharusnya juga sama. Tiap orang dari kita punya tanggung jawab dakwah. Ya, kalau kita sayang kepada orang tua kita, sayang kepada istri kita, sayang kepada anak kita, sayang kepada mertua kita, sayang kepada saudara-saudara kita, maka kita akan ajak terus. Ya, kita ajak terus dengan berbagai macam cara.
Nabi Nuh punya beberapa macam cara ya. Pertama dengan sembunyi-sembunyi, kemudian terang-terangan, kemudian sembunyi-sembunyi terang-terangan, ngajak terus. Ya kan? 950 tahun dakwah. Kita pernah ngajak orang berapa lama? Ya, silakan para jamaah introspeksi. Pernah nggak ngajak orang? Paling nggak ngajak orang sholat lah. Pernah enggak? Atau ngajak orang ke pengajian? Ya kan? Atau mengingatkan orang dari berbuat dosa. Itu. Ya. Kemarin saya sempat di kantor agak keras, tapi kemudian saya rubah. Saya ancam, sampai gak sholat, sampai mati gak tak sholati. Terus setelah itu orangnya rupanya agak ketakutan. Wis, pelan-pelan aja wis. Pelan-pelan. Karena memang benar kita nggak boleh nyolati orang yang dalam kehidupan dunianya nggak sholat. Nanti kalau dia mati nggak bisa. Kalau dia nggak sholat, kita nggak mungkin akan nyolati. Nggak mungkin. Pelajaran yang ke-10. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam walaupun mendapati berbagai macam gangguan ketika berada di Mekah, menghadapi bermacam gangguan ketika berada di Taif, kita tadi lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dilempari batu. Tidak adalah kita sampai mendapati kondisi seperti ini, nggak ada. Ya, saja belum pernah mendapati yang seperti ini. Cuman dulu pernah, apa itu namanya, pas zamannya rame-rame, orang tua bilang, sampai nojo balik, dan opo, akeh intel, dan opo, kula bener kok. Ya kan, saya nggak, bukan aliran saya ngebom itu. Ya kan, saya nggak suka seperti itu ya. Bunuh orang Muslim itu nggak boleh, haram, gitu kan. Ya, paling ya cuman seperti itu. Ya, cuman intimidasi, ya kan. Ya pernah sih dikatakan mbek gitu, pernah. Ya itu zaman dulu, waktu masih muda. Kalau sekarang sudah terlalu banyak yang jenggotnya panjang. Ya kan, kalau istri pernah, wah ada ninja, alah biasa. Ya kan, nggak ada ceritanya sampai dipukul orang, itu nggak ada. Oh cuman pernah, saya waktu kuliah pernah. Jadi saya sholat, rupanya yang imami gregetan. Saya sering sholat di situ. Sampai akhirnya selesai sholat itu ditarik singgot saya gini, monggo jenengan dongani. Wong ki maksudnya opo? Jadi kayak melecehkan gitu loh. Ya paling seperti itu. Atau paling enggak pengajiannya dibubarkan, dapat surat. Pengajiannya dibubarkan. Belum merasakan, ya insya Allah semoga nggak merasakan seperti yang dirasakan Nabi. Karena makomnya masih jauh di bawah. Makomnya jauh di bawah para ulama, ya kan? Jadi makomnya masih jauh di bawah para ulama. Nah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu mendapatkan seperti ini. Gangguan seperti ini. Ketika berada di Mekah, ketika berada di Taif. Tetapi walaupun seperti itu, apa jawabannya Nabi? Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mau kembali ke Mekah, selesai salat malam tadi, mau kembali ke Mekah, Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu berkata, "Wahai Rasulullah, apakah Anda akan masuk ke Mekah padahal mereka sudah ngusir Anda?" Mereka sudah ngusir, sudah nyakiti, ya kan, tekanan tambah kuat karena wafatnya Khadijah radhiyallahu anha dan pamannya. Apa jawabannya Nabi? Innallaha ja'ilul lima tara farjan wa makhrajan. Allah akan menjadikan jalan keluar. Wa innallaha nasiru dinih wa mudhiru nabi. Allah akan menolong agamanya, Allah akan memenangkan nabinya. Maka pelajaran yang ke-10 ini, seorang mukmin enggak mengenal putus asa. Orang mukmin enggak boleh mengenal putus asa. Ya kan? Jadi orang mukmin itu enggak kenal putus asa. La yusibul ikhbat. Nggak ada ceritanya seorang muslim ketika sudah berazam kemudian berhenti. Enggak, maju terus. Kalau sudah azam, fatawakkal 'ala Allah. Wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kau sudah berazam, maka tawakal, terus maju ke depan. Ya. Jadi Allah SWT pasti akan menolong. Kalau kita di atas hak, pasti Allah akan menolong. Ya. Pasti Allah akan menolong. Jadi seorang muslim itu nggak boleh putus asa. Nggak boleh putus asa. Harus senantiasa optimis. Nggak boleh pesimis. Senantiasa optimis, nggak boleh pesimis.
Ya, masa saya cuma jualan sayur, apa bisa haji? Sekarang masa tunggunya sekian puluh tahun. Pelunasannya sekarang 60 juta. Ya, kemarin saya tanya teman itu 58. Jadi nambahnya kalau dulu 25 juta berarti ya nambahnya 30 lebih ya. Berapa? 35. Jadi nambahnya dihitung-hitung tabungan nggak ada. Ya kan? Seorang mukmin, seorang muslim itu nggak boleh pesimis, harus optimis. Kita seringkali, ya kan, hitung-hitungan matematik, hitung-hitungan duniawi, materi. Karena kita selama ini diajari materialis. Tapi nggak pernah kita melewati tol langit. Ya, maksudnya jalur langit. Doa. Pernah nggak para jamaah misalkan saya tanya doa, pernah nggak doa minta haji? Pernah enggak? Diulang-ulang apa mboten? Diulang-ulang. Pun kesampaian. Sampun. Lho sing dereng kesampaian niku lho. Kalau yang kesampaian, ya alhamdulillah. Yang belum kesampaian, pernah enggak doa? Ada jajalannya. Kalau enggak haji ya minta umroh. Ya Allah, berikanlah aku karunia haji. Jangan hanya ketika mengunjungi orang baru pulang haji, didoakan oleh mereka agar kita dapat rezeki bisa berangkat haji. Kita sendiri nggak pernah doa minta haji. Ya nggak akan diberi. Wong haji itu karunia. Karunia Allah. Banyak orang kaya bisa membayar lebih, tapi nggak haji. Jadi orang muslim itu harus senantiasa optimis, nggak boleh pesimis. Saya asik di rahimahullah ta'ala berkata dalam tafsirnya, ya, wahadal madhab al-muhin huwa tasya'um. Ini adalah jalan yang menghinakan. Apa itu tasya'um? Pesimis. Orang muslim nggak boleh pesimis. Wal kasal, malas, la ya'riful Islam wa la yartadi. Islam itu nggak mengenal kata pesimis, nggak rela dengan pesimisme. Bal yahdaru minhu asyadda tahdhir. Bahkan Islam mengingatkan dengan keras, orang nggak boleh pesimis. Makanya dalam Islam nggak ada ceritanya orang bunuh diri, itu nggak ada. Hidup kok susah terus, tekanan berat itu kan, sampai akhirnya yang berapa waktu yang lalu ada video itu kan, wanita ya berhijab mau bunuh diri di jembatan sama anaknya. Mungkin hal seperti ini belum sampai kepada beliau. Seolah-olah hidupnya berat. Ada yang lebih berat. Asia, istrinya Fir'aun itu dapat siksaan yang berat dari Fir'aun. Karena apa? Ngikuti dakwahnya anak angkatnya. Kita para jamaah, kalau misalkan melihat tekanan hidup kita kok sangat berat, lihat Nabi kita. Nabi kita itu cobaan apapun pernah mengalami. Anaknya meninggal 5 ketika beliau masih hidup. Ya. Jadi ketika beliau masih hidup. Abdullah, Al-Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum. Semuanya meninggal ketika beliau masih hidup. 6. Dan Ibrahim. Ya, yang meninggal setelah wafatnya beliau hanya Fatimah. Beliau nggak pernah lihat bapaknya. Lihat ibunya cuma 3 tahun. Ya, apa coba? Kehidupan yang berat yang dialami oleh manusia, Nabi SAW jauh lebih berat. Diusir oleh kaumnya, dikatakan penyair, dikatakan orang gila, ya kan, dukun, sihir, tukang sihir. Berat, cobaannya Nabi berat. Jadi kita ini cobaan kita nggak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan cobaannya Nabi. Nabi Ayub, ya kan, sampai hartanya habis. Ya kan, keluarganya meninggal semua, tinggal 1 istrinya yang masih setia. Ya, Nabiullah Zakaria nggak punya anak sampai usia 80 tahun. Nabi Ibrahim nggak punya anak sampai usia 80 tahun. Nabi Ibrahim bahkan sampai mau dibakar tubuhnya. Kita nggak ada yang seperti itu. Tapi mereka apakah orang-orang yang pesimis? Enggak, mereka orang-orang yang senantiasa optimis. Ya. Nah, Asyidi mengatakan bahwa kesuksesan itu harus kita cita-citakan. Kita harus bercita-cita itu sambil tentu berdoa kepada Allah.
Wa anna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Ingat para jemaah kalau mempelajari tafsir inna ma'al usri yusra, thumma inna ma'al usri yusra. Al-usr itu satu, karena apa? Ma'rifat. Yusrun itu nakiroh. Maka yusrun pertama dengan yusrun kedua itu beda. Makanya kalau kita dapat satu kesulitan, itu setelah itu pasti akan mendapatkan dua kemudahan. Ya, maka para jamaah, kalau satu ketika tertimpa musibah, seharusnya kita husnudzon. Oh, saya mau dikasih apa sama Allah ini? Kok ada musibah? Mesti gitu. Ya, seharusnya misalkan apa itu namanya? Bisnis kita jatuh. Seharusnya kita husnudzon kepada Allah. Saya ingat innamal usri yusra. Ya kan? Seharusnya dia optimis. Oh, saya mau dikasih apa oleh Allah ini? Apalagi ketika ada musibah itu, kesempatan doa kita diijabahi. Seperti doanya Ummu Salamah. Ketika dia mendapatkan musibah, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan. Ya Allah, berikan aku pahala atas musibahku dan berikan aku ganti yang baik. Ya. Ini kalau diterapkan, terrealisasi betul. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tidak boleh kita ini putus asa. Wallahualam bisa. Silakan adzan Isya lebih dulu sedikit, nanti satu pelajaran lagi setelah adzan kita sampaikan. Tafadhol. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ali ashabi wa mawala mabad. Pelajaran yang terakhir yang ke-11. Peristiwa ini menjelaskan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melupakan kebaikan orang. Hifdzul jamil, hifdzun lil jamil. Jadi Nabi itu tidak melupakan kebaikan orang. Kebaikannya Al-Mut'im bin Adi. Ketika Nabi SAW mau masuk, kemudian tadi Zaid bin Harithah mengatakan, wah Rasulullah, bagaimana Anda akan masuk padahal mereka sudah ngusir Anda?
Maka Nabi SAW menjawab dengan optimisme. Kemudian Nabi SAW mengutus orang untuk memintakan suaka, ya istilahnya suaka, ya. Perlindungan itu maksudnya suaka. Ternyata beberapa orang nolak sampai akhirnya ketika datang ke Al-Mut'im bin Adi, dia terima. Kemudian dia yang mengatakan ya di sekitar Ka'bah, sesungguhnya Muhammad di bawah perlindunganku. Nah kalau sudah seperti itu nggak ada yang berani macam-macam, nggak ada yang berani mukul, nggak ada yang berani bahkan sampai bunuh, nggak berani. Karena apa? Orang Arab itu betul-betul menjaga hal ini. Jadi kalau ada orang yang dilindungi maka nggak boleh disakiti, ya nggak boleh disakiti. Jadi harus dilindungi, dihormati. Menghormati orang yang berikan suaka, bukan menghormati orang yang ini, tapi menghormati orang yang berikan suaka. Ya, kalau misalkan, ini jangan ganggu, ini di bawah suaka saya, di bawah perlindungan saya, maka kita harus menjaga itu. Orang Arab seperti itu. Nah, oleh karena itu Nabi SAW itu betul-betul menjaga hal ini. Jadi menjaga, mengingat kebaikan Al-Mut'im bin Adi ini. Sampai pada peristiwa Badar, perang Badar. Ketika itu orang-orang kafir banyak menjadi tawanan. Ada yang banyak menjadi tawanan, puluhan ya, sekitar 70-80 mereka menjadi tawanan. Ya, maka Nabi SAW mengatakan, sekiranya Al-Mut'im bin Adi hayyan, lau kana Al-Mut'im bin Adi hayyan wa talaba minhu. Sekiranya Al-Mut'im bin Adi itu masih hidup, kemudian minta tawanan ini untuk dibebaskan. Maka Nabi SAW bersabda, la utallikuhum li ajli, aku akan bebaskan mereka untuk membalas kebaikan dia. Padahal dia orang kafir. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, jangan kita ini melupakan kebaikan orang, apalagi kebaikan saudara muslim. Ingat terus. Ya, jadi ingat terus. Bahkan kalau orang berbuat baik kepada kita, perintah Nabi SAW, fakafi'u, balas kebaikan mereka itu. Kalau nggak bisa, dalam hadis disebutkan, ucapkan jazakallah khairan. Dalam hadisnya, jazakallah khairan. Saya nggak bisa membalas, hanya Allah yang bisa membalas. Semoga Allah membalasmu dengan khairan, kebaikan. Disebutkan dalam bentuk khairan, nakiroh, bukan ma'rifah. Sehingga cakupannya luas. Kebaikan apapun, seluas-luasnya. Kalau ada yang mengatakan jazakallah alfa khairin, justru malah tidak baik. Karena apa? Seolah-olah baik, padahal nggak baik. Karena apa? Hanya dibatasi 1000 kebaikan. Tapi kalau kita katakan jazakallah khairan, maka bisa lebih dari 1000, ratusan ribu, jutaan ribu. Ya, seperti malam hari ini, insya Allah ada yang akikohan. Ya, tadi saya dipesani suruh nyampaikan. Langsung aja pas. Ya, akikoh dari Bapak Yoga dan Ibu Permata untuk putrinya Haura Thabita. Ya, apa doanya? Kalau ada orang ngasih kita makan apa? Allahumma at'im man at'amani waski man sakon. Ya Allah, beri makan orang yang beriku makan dan berikan minum orang yang berikan kepadaku minum. Atau kalau misalnya nggak hafal, jazakallah khair. Ya, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Namanya akikoh, ya kan, mesti spesial. Jadi kita nggak bisa membalas, ya kan, kita nggak bisa membalas. Atau doakan juga barokallah, semoga Allah memberkahi antum, sekeluarga memberkahi anak, ya, atau barokallahu fil mauhubi laka wa syakarta wahib wa rizqta birrahu wa balagha asyuddahu. Nah, jadi ikhwah sekalian yang dirahmati Allah, sunnahnya adalah kalau ada orang berbakti kepada kita, fakafi ubalas. Kalau nggak bisa, maka ucapkan jazakallah khair. Nah, seorang muslim itu harus seperti itu. Ingat kebaikan orang. Kebaikan orang yang dulu pernah membesarkan kita, ngasuh kita, walaupun dia nggak ada hubungan nasab dengan kita. Ingat kebaikan mereka. Misalkan dulu kita pernah dijadikan anak angkat. Ingat kebaikan mereka. Ya, ada orang yang dulu pernah bantu kita pengobatan. Ingat kebaikan mereka. Ya, jangan sampai kita ini menjadi orang yang kufur. Ya, Nabi SAW bersabda, "Malam yaskurin nas la yaskurullah." Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia,
dia tidak berterima kasih kepada Allah. Hadis At-Tirmidzi dalam sunannya disahihkan oleh Albani. Jadi siapa yang nggak berterima kasih kepada manusia, dia nggak berterima kasih kepada Allah. Makanya para jamaah, ini diantara mahasinu dinil Islam, keindahan agama Islam yang nggak ada di luar agama Islam. Agama Islam itu indah, ya indah. Para jamaah barangkali pernah lihat iklan apa gitu ya, ada orang dulu dibantu ketika dia mau baca buku nggak boleh, akhirnya dia diberikan buku, kemudian dia ingat-ingat terus sampai akhirnya ketika dia dewasa jadi dokter gitu, kemudian menggratiskan pembiayaan dia. Nah, orang kafir seperti itu, kita ada ajarannya, itu bagian dari agama kita. Kalau kita melakukan itu, kita terhitung ibadah. Orang Islam itu harus lebih baik dari orang kafir. Ya, makanya kalau kita nggak bersyukur kepada orang tua, ya berarti kita nggak bersyukur kepada Allah. Kita nggak berterima kasih kepada orang yang pernah berbuat baik kepada kita nggak bersyukur kepada Allah Ta'ala. Allah alam bisawab, mungkin ini yang bisa kita kaji pada pertemuan kali ini. Ada yang mau ditanyakan? Alhamdulillah tidak ada. Nggak ada ya? Aman. Ya. Ya, yang penting kita amalkan. Ya, semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita kebaikan, ya, memberikan kepada kita hidayahnya, taufik agar kita senantiasa istiqomah berjalan di atas jalan Allah Jalla wa'ala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amanan mutaqabbala. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma qina adzabaka yauma tab'atu ibadaka. Allahumma barik li Pak Yoga wa Ibu Permatasari. Allahumma barik fi waladihima haurah thabitah. Allahumma atiman amana wasi man sakona. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan harga satu porsi burger, kamu bisa banget berdonasi di Malang Mengaji. Ayo, terus dukung dakwah Malang Mengaji melalui rekening di bawah ini.